Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita punya jati diri dan kita hidup menurut jati diri kita. Kalau kita adalah seorang ayah, kita akan bertindak juga menurut jati diri sebagai ayah. Kalau kita adalah seorang ibu, kita akan berlaku, bersikap, berbicara, mengikuti jati diri kita sebagai seorang ibu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid-Nya jati diri mereka yang sebenarnya. Dan hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya mereka bisa berlaku sesuai dengan jati diri mereka ini. Ada dua hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan jati diri mereka. Yang pertama, garam, dan yang kedua, terang. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan, menjelaskan jati diri para murid-Nya sebagai garam dan terang dunia. Kita lihat dulu yang pertama, garam dunia. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya bahwa mereka adalah garam dunia. Tuhan bilang begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang Israel di zaman kuno sudah menggunakan garam untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mendapatkan garam dari Laut Mati. Di sana mereka bisa menemukan tebing-tebing garam. Dan mereka mengambil garam itu untuk keperluan hidup mereka. Mereka juga mendapatkan garam dengan cara lain. Mereka membuat lubang-lubang di sekitar Laut Mati. Dan kemudian mereka membawa air Laut Mati ke dalam lubang-lubang itu. Lalu menunggu air menguap sehingga yang tertinggal hanya garam. Untuk apa garam dalam kehidupan mereka pada waktu itu? Yang pertama, jelas untuk keperluan memasak. Garam digunakan sebagai bumbu yang membuat makanan menjadi lebih enak. Garam yang berikutnya digunakan untuk mengawetkan makanan. Misalnya mengawetkan daging. Dan kemudian yang berikutnya lagi, garam digunakan untuk menyalut bayi yang baru saja dilahirkan. Garam juga digunakan dalam peribadatan. Korban yang berupa gandum ditaburi garam. Korban bakaran juga ditaburi garam. Nah, hakikat garam itu terletak pada rasa asinnya. Sehingga kalau sampai garam itu kehilangan rasa asin, maka tidak ada gunanya lagi garam itu. Kita memang tidak memerlukan ya untuk mencari tahu bagaimana garam bisa kehilangan rasa. Dalam kenyataan, garam yang disimpan bertahun-tahun pun tidak akan kehilangan rasa asinnya. Dia akan tetap asin. Tetapi Tuhan menggunakan garam untuk berbicara tentang para murid-Nya. Dan karena yang disebut garam itu adalah manusia, maka dia bisa kehilangan rasa asinnya. Nah, Tuhan Yesus menggunakan garam, sekali lagi, untuk menjelaskan jati diri para pengikut-Nya. Nah, hal yang diambil oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan garam ini bukan fungsi garam untuk
mengawetkan atau untuk menyalut bayi yang dilahirkan. Bukan. Tetapi unsur garam yang bisa membuat makanan menjadi lebih enak, ini yang diambil oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana garam memberikan rasa pada makanan, nah begitulah para murid Yesus harus memberi rasa pada dunia. Sehingga orang bisa mengatakan begini, dunia terasa tawar jika tidak ada murid-murid Yesus. Jati diri mereka adalah garam yang memberi rasa enak kepada dunia. Dan kalau para murid kehilangan fungsi sebagai garam ini, maka dia menjadi tidak ada gunanya lagi. Baik, sekarang kita lihat yang kedua, terang dunia. Tuhan Yesus berkata begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan hendaknya kamu menjadi terang dunia. Tetapi Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Dan ini dengan jelas menunjukkan bahwa jati diri para murid Yesus adalah terang. Terang di dalam dunia. Nah, kedudukan para murid Yesus di dalam dunia itu digambarkan dengan kota yang terletak di atas bukit dan dengan pelita yang dinyalakan di dalam rumah. Kota-kota di Israel zaman kuno tidak dibangun di dataran rendah, tidak di lembah. Kota-kota mereka dibangun di puncak-puncak bukit, di puncak-puncak gunung. Kenapa? Ini untuk keperluan keamanan, keperluan pertahanan. Jadi kota-kota mereka ada di atas bukit, ada di atas gunung. Lalu kota itu dikelilingi dengan tembok atau benteng. Nah, ini akan menyulitkan kalau ada musuh yang mau menyerbu kota itu. Pasukan musuh harus mendaki bukit. Dan ketika mereka sedang mendaki, nah penduduk kota bisa menyerang mereka. Entah dengan batu, tombak, panah, atau dengan senjata yang lain. Nah, kemudian keberadaan kota yang di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi. Kota itu akan terlihat bahkan dari jauh. Nah, seperti kota yang ada di atas gunung terlihat dari jauh, seperti itulah jati diri para pengikut Yesus. Mereka tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan dunia. Nah, kemudian orang itu menyalakan pelita atau lampu di dalam rumah untuk penerangan. Lampu di zaman kuno itu dibuat dari tanah liat. Dan kemudian ada sumbu, dan untuk menyalakan lampu itu, bahan bakarnya adalah minyak. Nah, lampu dinyalakan di rumah untuk menerangi rumah itu. Karena itu, lampu akan dipasang, ditempatkan di kaki pelita. Sehingga tampak
lampu ini, pelita ini lebih tinggi dan bisa menerangi seluruh ruangan. Nah, kalau orang menyalakan lampu lalu menaruhnya di bawah tempayan, ini tindakan yang tidak ada gunanya. Lampu atau pelita tidak akan menunjukkan fungsi atau perannya. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan jati diri para muridnya itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah seperti pelita yang menjadi sarana penerangan di dalam rumah. Orang menyalakan pelita supaya ruangan itu tampak terang dan orang bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Demikian juga para murid Yesus. Dengan menjadi terang, orang-orang di sekitarnya akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Bagaimana tahu? Karena melihat apa yang dikerjakan oleh para murid Yesus. Nah, bagaimana para murid itu menjadi garam dan terang? Para murid menampakkan jati diri mereka sebagai garam dan terang itu di dalam perbuatan, di dalam tindakan mereka yang baik di tengah-tengah sesama mereka. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai hal ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, para murid Yesus akan sungguh-sungguh menjadi garam dan menjadi terang kalau mereka berbuat baik. Bertutur kata baik, bersikap baik, bertindak baik terhadap sesama. Dengan cara itu para pengikut Yesus benar-benar bisa menjadi garam dan terang. Tapi kalau para murid Yesus tidak berlaku seperti itu, tidak melakukan yang baik, tidak berbicara baik, tidak bersikap baik, maka dia menjadi seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Atau mereka akan menjadi seperti pelita yang ditempatkan di bawah gantang. Atau bahkan seperti pelita yang mati, yang tidak bernyala. Kalau Tuhan mengatakan supaya perbuatan baikmu tampak di depan orang banyak, itu urusannya bukan Tuhan minta supaya para pengikutnya pamer. Tuhan jelas tidak berkenan pada kemunafikan. Dan para pengikutnya diminta untuk melakukan yang baik supaya semua yang melihat kebaikan itu menerima, melihat, mengalami kasih Allah, dan supaya mereka memuji Allah. Jadi Tuhan bukan minta para pengikutnya melakukan yang baik supaya orang nanti memuji mereka, lalu mereka senang mendengar pujian itu. Tentang hal ini Tuhan justru mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Apa itu? Pujian dari orang banyak. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajak para pengikutnya untuk melakukan yang baik kepada orang lain, kebaikan itu dilakukan semata-mata demi nama Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Nah, saudara-saudara, dengan melakukan yang baik ini juga, para pengikut Yesus menjadi terang yang membuat orang yang melihatnya bisa membedakan dan mengambil keputusan. Yang ini benar, yang ini salah,
dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukan yang benar. Dengan cara seperti ini, terangmu akan bercahaya di depan semua orang, dan orang yang melihatnya akan memuliakan Tuhan. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.